Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini yang kita pelajari itu mulai dari bab yang kedua, tiga dan seterusnya. Itu membahas mengenai satu hadisnya Nabi yang menyebutkan inna hadhil millah sataftariqu ala 73, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannati. Yang 72 itu di neraka, yang satu di surga. Kita semuanya tidak boleh berkonsentrasi tentang yang 72 dan tidak boleh mencari-cari siapa yang 72. Tapi yang konsentrasi kita penuh adalah yang bahwa hidatun fil jannati, yang satu golongan itu saja yang di surga. Karena itu dawuhnya Nabi, maka kita percayai. Kemudian mulai dari bagian yang kedua sampai terakhir menjelaskan yang bahwa hidatun fil jannati, yang satu golongan itu berada di surga. Dalam penjelasannya Nabi menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang meniti di jalanku dan jalannya para sahabat, tentu saja di dalam beragamanya. Sehingga pola pemikirannya di kitab ini, orang diajak untuk beragama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Beda dengan kitab yang satu lagi, ini saya cerita kitabnya dulu. Kalau Syarhu Usuli Tsalatsa namanya kitab itu, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 3 prinsip pokok. Itu menjelaskan tentang mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, pakai dalil. Nasihat itu bunyinya i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ats-tsaniyah wal amalu bihi. Ats-tsalitsa ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ketahuilah semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Sesungguhnya wajib bagi umat Islam itu untuk mengerti tentang 3 hal. Pertama, karena ada 4 tadi ya. Pertama, al-ilmu. Orang Islam itu harus punya ilmu. Ilmu tentang apa? Di kitab itu disebutkan ma'rifatullahi, mengerti tentang Allah. Nah, mengerti tentang Allah itu salah satunya Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja.
Yang kedua, ma'rifatun nabiyhi, mengerti tentang nabinya. Bi annahu mursalun min indillahi, itu utusannya Allah. Nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi, dan seterusnya. Yang terakhir, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Itu caranya mengerti Nabi itu begitu. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengerti agama Islam pakai dalil. Nah, ini yang mau dibahas. Mengerti agama Islam pakai dalil. Jadi setiap momen, setiap pembahasan yang ada di dalam kitab ini bil adillati, pakai dalil. Tadi saya sebutkan 4 karena sudah kadung disebutkan. Yang kedua apa? Al-amalu bihi, mengamalkan agama setelah berilmu. Karena berilmu tidak beramal itu ya kasyajari bila thamarin, sama dengan pohon yang tidak ada buahnya. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, supaya berkembang lalu didakwahkan agama itu, supaya tidak terkesan surga itu kita nikmati sendiri. Maka orang lain juga harus diajak didakwahi. Kemudian yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, sabar kalau dalam menjalankan agama itu ada yang enggak senang. Nah, makanya sekarang saya membahas dengan panjangan di bagian yang ketiga, alamatul firqatin najiyah, ciri. Jadi selalu membahas tentang firqah an-najiyah, firqah an-najiyah, firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Siapa? Yang satu tadi. Nah, ini al-firqatun najiyah, cirinya kata kitab ini, hum qillatun bainan nas. Da'a lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi tubalil ghuraba. Unasun salihuna fi unasin su'in katsirin may ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Syekh Jamil Zaini menulis al-firqatun najiyah, golongan yang selamat itu hum qillatun bainan nas, jumlahnya enggak banyak. Ya. Makanya tadi dari 73 tadi yang minoritas di mana? Yang minoritas di surga, yang mayoritas di neraka. Pilih minoritas apa mayoritas? Ya kalau pemilihan umum ya nggak menang-menang, minoritas. Ini maksudnya ukuran kebenaran itu tidak didasarkan pada jumlah mayoritas. Ukuran orang mengamalkan agama kemudian diridhoi menurut syar'i itu tidak didasarkan pada jumlah yang banyak. Boleh jadi di masyarakat itu, ini tidak bermaksud mengklaim paling benar. Boleh jadi di masyarakat itu yang melaksanakan agama bil adillah, pakai dalil itu hanya keluarga kita sendiri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh jadi sak komplek itu hanya satu baris ini saja yang mengamalkan agama, tidak apa-apa juga. Sehingga tidaklah bisa disebut bahwa jumlah mayoritas itu pasti benar, belum tentu. Dengan kalau membaca di Syarh Masailil Jahiliyah, kita tauhid yang lain lagi. Syarh Masailil Jahiliyah itu di dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Seharusnya tradisi jahiliyah yang ditentang oleh Nabi. Ada 100 judul di situ macam-macamnya. Salah satu dari tradisi jahiliyah yang ditentang oleh Nabi itu pikirannya jahiliyah, kebenaran itu didasarkan pada jumlah mayoritas. Nah sekarang jangan tak tanya, kalau di Islam kebenaran didasarkan pada apa? Tadi kan saya sebutkan di awal. Pakai apa tadi Pak? Dalil. Mengamalkan agama itu kan bil adillah. Tadi kan saya sebutkan ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi.
bil adillah, pakai dalil. Makanya panjenengan tidak mengerti bahwa dan tidak paham dan tidak yakin bahwa Nabi itu bisa datang ke sini. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya Rasulullah itu sudah wafat, dimakamkan di situ ada. Yang ada dalilnya yang diwariskan Rasulullah itu agama. Yang ada dalilnya itu orang zaman Nabi sampai zaman sekarang posisinya sama jika agamanya menurut yang diajarkan. Betul Pak ya? Iya. Ustaz, kita nggak menangin Nabi, tidak apa-apa Pak. Terus gimana? Standarnya kan ada dalam agama. Akidahnya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Itu sudah didawuhkan semuanya oleh Nabi. Tapi bagaimana kalau misalkan nanti kita berdakwah itu lalu bisa membalik satu masyarakat menjadi minoritas jadi mayoritas? Tidak masalah. Tetapi ukuran mayoritas menjadi stempel kebenaran itu menjadi tidak. Itu loh maksud saya. Saya pakai cara Jawa mudah-mudahan. Ini kan orang Jawa semua. Maka dalam pakai bahasa Jawa nggak ada omongan begini, mosok wong sakmene kae salah. Itu nggak ada. Bisa toh Pak, orang sakmene kae salah itu bisa toh? Bisa. Sendirian kalau ada dilalahnya nggak masalah. Harus pede. Nah begitu, pede saja nggak pakai i. Begitu. Lah kan benar pede. Percaya diri, mentalnya harus kuat. Saya beri contoh. Saya pernah diundang dalam satu tausiah, mengisi acara bukan walimah, akikah. Tapi semua orang itu kemudian ada acara-acara lain sebelum saya memberikan tausiah itu, karena murid saya ini ya, murid di SMA. Pembawa acaranya bawa buku kecil, buku saku dibaca panjang macam-macam, diantaranya ada sholawat Nabi yang menurut hadis, ada yang sholawat Nabi diklaim itu sebagai sholawat Nabi padahal tidak ada di hadis. Mudah-mudahan tidak salah paham. Yang dibaca ada sholawat Nabi yang menurut hadis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ada sholawat yang diklaim sebagai sholawat Nabi tapi tidak berdasarkan hadis. Ngerti maksudnya Pak ya? Nggak ada dalilnya. Tapi pada bacaan-bacaan tertentu orang sak terop itu berdiri semuanya. Saya sendiri yang duduk karena saya tahu dalilnya. Apa dalilnya? Satu, ini rada menyimpang tapi saya mengungkapkan dalam satu forum itu tadi. Satu, para sahabat sedang duduk gini, Nabi itu datang. Tiba-tiba ada yang memandu. Kalau pakai bahasa kita, sebentar lagi Nabi Muhammad memasuki ruangan para hadirin dimohon. Itu bahasa hadisnya, kharaja alaina Rasulullah SAW faqumna ilaihi. Itu Rasulullah ke kita, mari semuanya berdiri. Lalu bahasanya saya rubah tadi menjadi seperti itu. Sesampainya di situ apa yang dikatakan Nabi? La taqum, jangan berdiri. Kama taqumul aji wa 'allimu ba'dhum ba'dan. Seperti orang asing aja. Orang-orang Persia dan Romawi saat Nabi memimpin masyarakat Madinah itu menghormati raja-rajanya sambil, dan di dalam Majlis Tarjih juga ditulis bahwa Rasulullah tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Dalilnya ada. Athar, pakai athar. Athar itu dawuhnya sahabat. Ya. Anas bin Malik mengatakan maka syakhsun ahabbu ilaihi min Rasulillah. Wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima karahiyati dzalik. Kata Anas, tidak ada orang yang kami cintai melebihi Nabi. Betul Pak ya? Sahabat saat itu lebih utama mencintai Nabi daripada mencintai dirinya sendiri. Berarti kecintaannya terhadap dirinya sendiri harus tunduk pada apa yang disyariatkan oleh Allah. Sedangkan diri itu kan kepengen gini, kepengen gini, kepengen gini. Paling gampang diri kita itu ketika mendengar azan masih kepengen tidur, betul Pak ya?
Jenengan kok ndak ngaku ya. Lebih-lebih subuh ada gerimis diri kita, saya itu ya, dan kira-kira dengan panjenengan rasanya kalau disuruh minta itu diri kita itu ingin senang tidur daripada ke masjid. Tapi sunnahnya Rasulullah tidak begitu. Maka keinginan diri sendiri itu ditundukkan dengan kecintaannya kepada siapa tadi? Nabi. Maka Anas bin Malik tadi mengatakan, maka nasyaksun ahabbu ilaihi min Rasulillah. Enggak ada orang yang kami cintai melebihi Rasulullah. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Namun demikian para sahabat itu ketika tahu ada Nabi datang, mereka tidak berdiri. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyati dzalik, karena sahabat itu mengerti Nabi itu tidak mau dihormati dengan cara. Karena saya tahu dalil orang sak terop itu berdiri semuanya, saya sendiri yang duduk. Saya tanya, itu kalau tidak pede, kira-kira ikut berdiri nggak Pak? Karena saya tahu dalil. Nggak tahu, andai kata kalau jenengan gitu gimana? Terbawa arus atau gimana? Tiba-tiba ada bapak yang datang mendekati saya. Sudah 5 menit atau 10 menit ada bapak mendekati saya, salaman, assalamualaikum Ustaz, salam. 1-2 kalimat ngajak bicara dengan saya. Dia tidak ikut berdiri. Cuma saya tidak ngerti dia tidak ikut berdiri itu menemani saya duduk, apa kemudian dia ngerti dalilnya, gak paham. Tak biarkan aja sampai akhir. Sampai akhir acara semuanya orang yang sak terop yang tadi berdiri berapa menit lalu duduk kembali, tidak ada yang tanya saya, Ustaz kok tidak berdiri? Padahal sudah saya siapkan jawaban. Andai kata saya ditanya, kenapa kok tidak berdiri? Saya tadi bertanya, terus sampean berdiri kenapa? Kalau dijawab, oh Nabi kan datang, nah baru nanti tak terangkan pada waktu tausiah. Sudah tak antisipasi begitu. Maka mereka selamat karena nggak ada yang tanya saya. Ini saya tidak bermaksud mengolok-olok Pak ya, tidak boleh mengolok-olok. Tapi saya menyampaikan pengalaman. Dan saya berkewajiban meyakinkan panjenengan pakai dalil. Inilah ngaji itu di situ. Ya. Nah, walaupun sendirian tadi mungkin hanya satu keluarga saja, tapi kalau sudah mengamalkan agama pakai dalil, yang masuk seperti yang diajarkan Nabi ini. Apa? Golongan yang selamat itu tandanya adalah jumlahnya tidak banyak. Coba jangan baca hadisnya itu. Kata Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nggih. Tentang keadaan mereka Rasulullah bersabda, keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang soleh di lingkungan orang banyak yang berperangai buruk. Orang yang berdurhakai, mereka lebih banyak daripada yang tadi mereka. Maka berbahagialah orang yang huraba. Maka kadang-kadang ditulisan itu ada huraba. Itu ngambil dari hadis ini. Gharib itu asing, aneh. Gharibun gharibani huraba itu jamak. Kalau adik-adik belajar bahasa Arab itu begitu, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jangan keliru susana, musanna. Jamak. Tuba lil ghuraba kata Nabi. Maka beruntung bagi orang-orang yang asing tadi. Siapa? Unasun solihun, orang-orang yang soleh. Akidahnya soleh. Ubudiannya baik, biladillah, muamalah pergaulan antara manusia dan masyarakat itu baik. Saya tadi sore sebelum kesini, yang namanya pengajian tak selip-selipkan, ya. Ada organisasi besar di Indonesia ini yang usianya sudah 113 tahun. Kemarin pada waktu milad di Bandung ditawari Gubernur Jawa Barat untuk mengelola Masjid Al-Jabar. Tahu Pak ya masjidnya? Di mana itu? Bandung. Itu masjid besar apa masjid kecil? Masjid besar.
Milik perorangan apa milik pemerintah provinsi? Milik pemerintah kan? Diserahkan pada organisasi ini oleh gubernur. Jawabannya apa ketuanya organisasi itu? Ini miliknya pemerintah. Sebaiknya dikelola bareng-bareng. Karena Indonesia itu bukan organisasi saya saja yang ada di situ. Karena ini miliknya pemerintah, maka harus milik bersama-sama. Berikutnya beliau mengatakan, saya tidak kepingin organisasi saya ini kecampuran subhat-subhat. Saya itu terenyuh baca begitu itu. Ternyata 2025 juga masih ada orang yang punya hati lembut, bagus kayak begitu itu. Diberi fasilitas dunia untuk mengelola masjid atas nama organisasinya, tidak serta-merta diterima. Karena Indonesia itu bukan organisasi saya saja, orang Islam itu bukan organisasi saya saja, tapi milik banyak orang. Nah, akhlak-akhlak yang seperti itulah saya rasa penting. Kalau kaitannya dengan ini tadi, maka jenengan walaupun misalkan sendiri ya, enggak apa-apa, tapi harus tetap berkomunikasi dan menyatakan tetap sesama sahabat saudara kita kaum muslimin itu sebagai saudara, walaupun berbeda. Betul Pak ya? Iya. Enggak apa-apa. Saya sering kali ngomong begitu. Dan jamaah saya itu variasi di mana-mana. Maka dawuhnya Rasulullah itu balil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang yang asing. Siapa? Unasun sholihun, orang soleh, akidahnya, ibadahnya, muamalatnya. Fi unasin su'in kathirin, di tengah-tengah orang yang perangainya tidak baik. Jadi berarti orang yang tidak baik jumlahnya lebih banyak daripada orang yang baik. Man yasihim aktsaru mimman yuti'uhum. Monggo terakhir. Orang yang bermaksiat, monggo. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Ya. Yang bermaksiat, yang mendurhakai jauh lebih banyak daripada orang yang taat. Kemudian untuk membahas ini berkaitan dengan minoritas tadi, jumlahnya yang tidak banyak, jangan bisa cocokkan di dalam surat Al-An'am ayat 116. Surat apa tadi Pak? Al-An'am ayat 116. Ya. Ini bisa kita ambil sebagai pedoman. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Sudah diberi penjelasan sama Allah, ukuran kebenaran itu bukan karena banyak itu tadi. Monggo. Al-An'am 116. Nggih. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, saya tanya, kebanyakan itu minoritas apa mayoritas? Nah, iya. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi itu, yudilluka an sabilillah, monggo. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iya. Jadi kalau yang mayoritas tidak bil adillah, tidak pakai dalil, yang minoritas pakai dalil, ya pedomani yang minoritas itu. Umumnya begini, jangan itu. Di kitab yang lain ada keterangan begini, Pak. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal khanifiyata millata Ibrahim. Ini kitab yang kita cadangkan nanti kalau ini khatam, berarti kira-kira 4-5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Anda mendapatkan ar-rusydu untuk mentaati Allah. Ar-rusyd, apa ar-rusyd itu? Al-istiqamatu ala thariqil haqqi. Istiqamah konsisten di dalam jalan yang benar.
Karena kadang kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang kalau kita tidak yakin itu bisa naik turun. Naik turun gimana maksudnya? Ketika ke masjid begini menurut akidah dan ibadahnya. Performan fisik pakai busananya begini. Satrul aurah, menutupi aurat. Tapi ketika kemudian orang itu ada acara dengan keluarga, masih tetap begini Islami. Tapi pada event-event tertentu tidak. Saya beri contoh yang spektakuler. Kadang-kadang kemudian setelah orang itu bermaksud untuk mantu punya hajat, ada nggak kemungkinan kemudian pakai hal-hal yang di luar syar'i di situ? Calon menantunya tadi yang laki-laki ditanya dulu, Mas lahirmu di nopo? Ngerti maksudnya? Kenapa Pak? Dicocokno dengan calon istrimu. Jumat Pahing taruh bupon. Itu namanya orang ini nggak dapat ar-rusdu tadi Pak. Padahal nasihatnya i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Anda memperoleh ar-rusdu di dalam mentaati Allah. Ar-rusdu itu istiqomah ala thariqil haqqi. Ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di jalan, ketika di masjid dan sebagainya. Ketika ada event gini macam-macam. Semuanya tetap pada untuk ketaatan kepada Allah, tidak naik turun mengikuti situasi. Itu kalau orang mengerti dilalah tadi, mengerti tadi. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Hanifiyah itu al-millah al-ma'ilah ani asyirki. Agama yang harus selalu dipalingkan dari syirik. Annal hanifiyata, hanifiyah itu al-millah al-ma'ilah anis syirki. Agama yang harus selalu pelaksanaannya dipalingkan dari perbuatan apa? Syirik. Itu mulai zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saat itu diangkat oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid. Itu berlawanan dengan akidah bapaknya dan masyarakatnya enggak? Iya. Bisa disebut sendirian. Nabi Muhammad juga sendirian. Tapi tetap saja itu kemudian disampaikan dengan baik. Maka di sini disebutkan kata ayat tadi, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, itu mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Iya. Jangan mengikuti orang yang membuat kebohongan. Walaupun duitnya banyak. Lebih baik tidak bohong tapi duitnya banyak. Itu di situ. Ya. Jadi mereka itu yang mereka ikuti hanya persangkaan, tapi kita pakai dilalah, pakai dalil. Sampai sholatnya kok begitu, ada dilalahnya Mas. Sampai kalau punya hajat kok acaranya cuma begini, ada dalilnya, yang begini-begini tidak syar'i, bahkan cenderung itu ada kesyirikan. Terus begitu. Yang begini ini enggak banyak. Ya. Itu jenengan didalili lagi wa qalilum min ibadiyasy syakur wa laqad akhbara anhumul Qur'anul Karim faqala madikhan lahum. Niki Allah Subhanahu wa taala memuji bagi orang-orang yang mau bersyukur, tapi jumlah orang yang mau bersyukur tidak banyak. Yang disebutkan dalam surat Saba ayat 13. Monggo. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Iya, bersedikit sekali. Tidak banyak. Ya syukur maknanya banyak sekali. Di dalam kesyukuran memberikan menggunakan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita ini sudah diberi nggak Pak sama Allah Pak? Belum? Udah diberi kan? Diberi waktu nggak untuk hidup? Diberi tenaga? Diberi pikiran? Diberi sehat? Diberi harta? Belum? Udah relatif ya.
Tetapi kata Allah itu semuanya harus dipakai untuk bersyukur sama Allah, dipakai ibadah. Kapan hari sudah disebutkan ada 4 poin yang harus diproyeksikan untuk Allah semata-mata. 1, sholat. Yang kedua, ibadah dalam arti umum. Yang ketiga, hidup. Yang keempat apa? Mati. Itu dipakai untuk apa? Coba saya yang pertama tadi apa? Salat. Yang kedua ibadah dalam arti umum. Yang ketiga hidup. Yang keempat mati. Itu dipakai untuk siapa? Allah. Lillahi Rabbil alamin. Betul Pak ya? Halo? Sekarang saya tanya, yang ketiga tadi apa? Hidup. Pertanyaannya, hidup ini apakah kita ini apa-apa punya, apa tidak punya apa-apa? Apa-apa punya, apa tidak punya apa-apa? Orang Islam harus dengan tegas, apa-apa punya Pak Ustaz. Kok begitu? Saya diberi sehat sama Allah, diberi hidup, diberi ini, diberi nyawa, ini masih apa-apa punya. Lah apa-apa punya itu semuanya dipakai lillah tadi. Beda sama orang kafir. Kalau hidupnya tidak dipakai untuk itu, terserah semau gue dia hidupnya. Punya harta, punya jabatan, punya ini dan sebagainya. Jadi alamat firqatun najiyah, ciri dari golongan yang selamat, salah satunya jumlahnya tidak banyak. Saya ulangi, berarti walaupun minoritas di mana-mana, asal kita itu beragama pakai dilalah, kita ada kewajiban pakai bahasa populer harus PD. Apa PD itu? Percaya diri. Jangan dipelesetkan kemana-mana. 2. Al-firqatun najiyah yu'adihimul katsiru minan nas wa yuftaruna 'alaihim wa yunabazunahum bil alqab wa lahum uswatun bil anbiya alladzina qala Allahu anhum. Apa bahasa Indonesia? Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Ya, sebentar. Saya tanya, apakah Nabi zaman dulu itu dimusuhi? Iya. Pertanyaan, kenapa Nabi kok dimusuhi? Karena Nabi datang membawa kebaikan dan kebenaran. Kalau jenengan mau fokus lagi, karena Nabi datang itu membawa tauhid, melarang orang semua menyembah ini kecuali Allah saja. Ketika orang membawa kebenaran dan kebaikan itu dimusuhi, berhenti sampai pada zaman Nabi atau sampai pada akhir zaman? Oh, sampai pada akhir zaman. Pertanyaan terakhir, lalu siapa yang memusuhi Nabi yang membawa kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran itu? Yang memusuhi siapa? Kalau saya pakai bahasa yang sederhana, yang memusuhi kebenaran, yang memusuhi kebaikan adalah orang yang menikmati kebobrokan. Betul Pak ya? Ketika orang sudah nyaman dengan tatanan yang tidak baik, kalau bahasanya kurang vulgar, itu tak rubah bahasanya. Ketika masyarakat itu banyak terjadi kebohongan, banyak terjadi pemalsuan, banyak terjadi korupsi, menyalahgunakan, lalu muncul orang baik mau menata itu kira-kira didukung apa dimusuhi? Nah, ini paham kan? Pasti dimusuhi Mas. Nah di situ loh. Maka Syekh Jamil Zainu tidak segan-segan menulis bahwa golongan yang selamat itu cirinya yu'adihimun nas, ya, yang dimusuhi oleh banyak orang. Al-firqatun najiyah yu'adihimul katsirun minan nas, dimusuhi banyak orang. Kalau begitu kita ndalek selamat apakah apa yang dimusuhi? Kalau ndalek selamat ya gabung aja dengan kebobrokan itu tadi kan begitu Pak, aman. Coba, ini bukan bukan ilmu yang baru buat kita itu sebenarnya. Kalau orang itu nilai selamat ya gabung aja kepada yang bobrok-bobrok tadi, yang tidak baik tadi, enak, aman, tidak akan dipersoalkan apa-apa.
Tapi begitu sampai menggugat kebobrokan dan ketidakbaikan, nah baru sampai akan dimusuhi. Maka nanti ada judul A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Saya beri ilustrasi dulu. Ini bukan jenengan ya, bukan kita. Misalkan dalam satu komunitas di masyarakat di sana semuanya muslim. Lalu orang bilang gini, mari kita membuat proyek untuk penyantunan, menggali dana. Banyak sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang perlu dibantu supaya sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya lancar. Kira-kira pikiran begitu didukung banyak orang nggak, Pak? Ya toh? Sekarang dialihkan yang lain. Mari kita mendakwai tauhid supaya orang itu akidahnya baik. Bahwa menyembah ini, menyembah ini, menyembah ini itu tidak boleh semuanya menyembah Allah, dan itu kecenderungannya syirik. Kira-kira dimusuhi apa didukung? Itu ternyata bukan karangannya ulama pikiran begitu itu. Loh, kalau bukan karangannya ulama, gimana Pak Ustaz? Kalau yang membawa kebaikan itu dimusuhi, wabil khusus membawa tauhid. Jawabannya di Quran. Wa yunabazunahum bil alqab, monggo, walahum uswatun bil anbiya alladzina qala Allahu anhum. Ya. Dan demikianlah kami jadikan. Dimulai dari awal tadi, golongan yang selamat lebih banyak dimusuhi. Golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia. Terus difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang sebutan yang macam-macam. Mohon maaf saya selipkan sedikit, mudah-mudahan tidak salah paham, saya tidak menerangkan itu. Jenengan kalau tahu siapa yang menulis kitab Tauhid yang sudah khatam itu, siapa? Aslinya yang menulis itu siapa? Ya. Jadi satu kitab kecil, kitab saku, kira-kira matannya kitab itu cuma satu HP gini aja kecil, halaman. Judulnya Kitabut Tauhid. Tapi oleh ulama kontemporer itu banyak disarahkan menjadi banyak kitab. Jadi kitab kecil itu diurai gitu loh Pak, disarahkan itu. Oh hadisnya ini, hadis ini dari siapa, maknanya begini. Oh Qur'annya ini. Asalnya cuma ditulis Quran hadis saja. Tapi kemudian disarahkan, diuraikan menjadi Quran itu tafsirannya gini. Hadis itu sarahnya gini, takhrijnya ini macam-macam. Menjadi besar. Yang nulis aslinya itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Saya tidak paham orang mengajak tauhid, di situ kitab tauhid pakai dilalah, dalil-dalil, tapi di masyarakat kita dianggap Wahabi ini sesat. Ngerti maksud saya Pak ya? Saya nggak paham. Apanya yang sesat? Kalau begitu selama ulama Arab Saudi sesat semuanya kan? Arab Saudi itu lebih banyak akidah tauhid yang mengikuti pendapatnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ Pak, jangan kalau sensitif buka YouTube bisa tahu begitu. Nggak enak bahasanya. Dan pengalaman saya ngaji kitab tauhid yang lama itu, jamaah-jamaah kelihatannya semakin welcome. Nggak apa-apa, silakan saya terangkan. Isinya baik. Padahal yang nulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang oleh banyak kalangan disebut apa? Wahabi. Yang dianggap Wahabi itu pikirannya apa? Sesat. Sedangkan ulama Arab Saudi semuanya pahamnya Wahabi. Berarti sesat semuanya kan? Saya nggak paham itu pola berpikirnya bagaimana sahabat-sahabat saudara-saudara kita. Dan semakin nyaring, semakin hari, semakin tahun, semakin nyaring. Nah, dimusuhi. Ya karena bahwa tauhid itulah dimusuhi itu tadi. Nah, di situ. Hanya ada satu tempat, bukan di masjid taklim, tapi di sekolah. Saya ngaji itu diberhentikan dengan tidak hormat. Loh kok dengan tidak hormat? Itu bahasa saya sendiri, bukan? Ya. Ini setengah menit boleh tak selipkan? Ya. Bagi saya nggak masalah. Alhamdulillah.
Saya ditelepon, Ustaz bisa ngaji tauhid? Oh, insya Allah bisa. Kapan sih ini? Rencananya mau rutin Ustaz pembinaan guru-guru ini. Ya, monggo. Saya ke rumahnya Ustaz gimana? Saya jarang di rumah itu. Saya ini biasa di luar, bukan luar biasa. Terus menetapkan waktu saya tanggal sekian, jam sekian bisa ke rumahnya Ustaz. Insya Allah tanggal sekian, jam sekian saya itu berada di Masjid Al-Maghfirah Rungkut. Ada pengajian di sana. Gimana kalau saya temui di sana? Monggo. Saya ditemui di sana. Saya tanya sampai di situ. Dengan segala hormat saya teman-teman yang menghubungi saya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya ya. Berarti orang ini serius apa enggak, Pak? Serius kan? Ditelepon mau ke rumah saya ini dan sebagainya, tiba-tiba ada kesepakatan mau ketemu di Masjid Al-Maghfirah. Tepat waktu yang saya janjikan tadi, datang 2 orang menemui saya. Ibu, bukan bapak. Ini Pak Ustadz, saya minta kitabnya mana? Tak tunjukkan kitab yang mana. Mereka beli kitab semuanya, dibelikan oleh sekolah. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 20, 25 kali saya datang, ada catatan saya itu, masih ada. Belum dimusnahkan. Ya, belum saya musnahkan, belum, masih ada. Dan itu otentik gitu. Ya. Masih ada. Ya. Lama, Pak, gitu. Dan saya diberi surat. Ini Pak Ustadz suratnya. Ya sudah pakai surat enggak apa-apa, yang penting mau ngaji. Tapi enggak apa-apa surat karena ini resmi gitu ya. Setiap ngaji saya dihubungi. Ustaz nanti 3 hari lagi jangan lupa. Nggih. Terus qadarallah saya sudah terasa ada jamaah yang tanya, ini kitab ini yang nulis siapa? Saya jelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini mau diarahkan kemana pengajiannya? Tak jawab, diarahkan kepada akidah yang betul. Itu lebih baik dipelajari saja. Nanti kalau ada 1-2 yang berbeda dengan pemikiran pada umumnya bisa dibahas supaya ada kesepakatan yang benar yang mana. Saya terasa, ngerti maksudnya? Terasa. Karena 2-3 kali pertemuan ada banyak pertanyaan ke arah itu. Yang tanya, guru ini Pak, ada yang S2, S3 itu. Qadarallah, saya tidak di WA lagi. Saya juga tidak tanya, jadi ngaji apa enggak. Bulan berikutnya saya tidak di WA lagi. Berarti pengajiannya diberhentikan. Inilah yang saya maksudkan diberhentikan dengan tidak hormat. Jangan bandingkan dengan berniat untuk mengaji. Telepon saya berapa kali? Mau ketemu saya berapa kali? Sampai mau join ketemu di mana? Tapi endingnya mengakhiri tidak ngaji dengan cara begitu. Itu loh maksud saya. Berarti diberhentikan dengan tidak tahu yang tidak hormat siapa itu. Jadi saya terus memahami, oh ternyata ini surat Al-An'am ayat 112. Apa isinya surat Al-An'am 112? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Nah, jadi setiap nabi oleh Allah dijadikan ada apanya? Musuh. Kenapa nabi kok dimusuhi? Di awal tadi sudah saya sebutkan. Karena nabi datang membawa kebenaran. Siapa yang musuhi? Ya setan. Paling gampang gitu supaya tidak salah. Ya, setan. Coba terusnya terjemahnya. Siapa yang musuhi? Monggo. Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Yang didahulukan antara manusia dengan jin dan manusia, penyebutannya siapa yang didahulukan? Manusia. Tapi kalau jenengan baca di ayat-ayat yang lain, antara penyebutan setan dan manusia, jin dan manusia jin, selalu yang didahulukan siapa? Jin, Pak. Di ayat yang lain jin. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Contoh yang kedua, alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wal nas. Yang ayat yang lain lagi agak di dalam, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Selalu jin yang didahulukan. Khusus ayat ini yang didahulukan tadi siapa? Manusia. Kenapa? Karena nabinya manusia. Jadi supaya para nabi itu paham, ini loh musuhmu tadi, yang utama itu setan dari unsur yang utama dari golonganmu sendiri, yaitu siapa? Dari situlah panjenengan dan saya harus berkeyakinan bahwa setan dari unsur manusia itu ada. Betul Pak ya? Siapa Pak Ustaz? Yaitu dari setan. Gerakannya gimana? Memusuhi akidah yang betul, itu setan. Tapi jenengan dan saya tidak boleh angan-angan mikir. Oh, nek nonton buku itu tidak boleh. Jangan. Kalau dia mendengar nanti bisa dia balik ngomong, sesama setan tidak boleh saling. Nah ini guyon Pak, mohon maaf. Ada Pak. Udah istiqomah saja jenengan sampai mati, itu akidahnya harus baik. Ya. Akidahnya harus baik, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Risikonya terlalu besar, dalilnya terlalu banyak. Allah menggunakan cara menjelaskan tentang pentingnya tauhid itu bahasanya variasi. Ya, ada yang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Satu lagi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha, supaya menyembah Allah satu-satunya. Ada lagi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya, dan Tuhanmu telah memutuskan agar kamu tidak menyembah siapa-siapa kecuali Allah. Ini kan bahasanya beda-beda. Ada lagi langsung perintah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan jangan syirik. Jadi menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya bersyirik itu dengan bahasa yang bermacam-macam. Kenapa? Karena pentingnya persoalan itu, dan yang kedua supaya manusia itu faham, jenengan dan saya. Nanti ada mafasidus syirki wa adraruhu. Bahayanya syirik itu apa saja. Ya, maka di mana-mana saya sering mengatakan rusaknya tatanan masyarakat bangsa dan negara itu karena syirik kepada Allah. Betul Pak ya? Dari sisi pandangan iman dan akidah kita. Jadi demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari unsur manusia dan jin. Modusnya bagaimana? Monggo. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Ya, membisik-bisikkan itu berarti dari mulut ke telinga. Betul Pak ya? Bisik-bisik itu dari mulut ke mana? Telinga. Tapi sudah menjadi istilah dari mulut ke mulut, artinya sudah jadi perbincangan di masyarakat. Maka tidak menutup kemungkinan sekarang di grup itu WA itu banyak orang ngeset, tapi itu unsurnya akidah sayyi'ah yang tidak baik, bukan tauhid. Kalau yang kita share itu adalah pikiran-pikiran tauhid, berarti kita ikut kontribusi dalam dakwah akidah tauhid. Jangan-jangan khurafat. Ya, misalkan ini bukan siapa-siapa, bukan di sini. Grup masjid tapi bola-bola yang di share itu flyernya sedekah bumi. Ngerti maksudnya ya? Ya, mohon maaf saya tidak menerangkan itu, mudah-mudahan tidak salah paham. Ya, jangan dibedakan, jangan disamakan dengan orang syukuran. Agak beda. Ya, saya pernah diundang pengajian di satu daerah di luar Sidoarjo sini, tapi oleh masyarakat diberitahu oleh takmirnya, tradisinya di sini begini. Begini itu apa salah satunya? Acaranya itu sudah setiap tahun rutin. Satu, mereka datang ke punden. Punden itu apa? Punden yang dikeramatkan di desa itu. Orang sak desa datang ke situ semuanya ngaji, baca wirid, baca ini dan sebagainya, macam-macam. Hari berikutnya lagi karena 3 hari datang ke sumur.
Ada sumur yang di situ juga dikeramatkan. Apa? Happy. Mohon maaf, ada mendatangkan apa namanya? Apa cara Jawane, Pak? Sinden itu apa? Sinden. Ada menyanyinya, ada ini tanda. Ya. Dan itu orang sekampung ke situ semuanya. Hari yang ketiga datang ke kepala desa di rumahnya rame-rame, makan rame-rame. Pesta seperti yang di desa itu. Saya tanya menjenengan, kira-kira ada unsur-unsur yang berlawanan dengan akidah enggak rangkaian itu tadi, Pak? Ada. Nah, mereka mengatakan bahwa acara itu adalah sedekah. Saya disuruh menjelaskan beberapa orang yang sudah bahasanya mereka tobat balik ke sini. Bahkan salah satu di antara anggota takmir itu mantan ketuanya begitu-begitu itu tadi. Tobat dia. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya ya. Lalu berikutnya wa hadza Rasulullah qala anhu qaumuhu sakhirun aw kadzdzab wa kadzdzakirun kadzdzab khina ma da'ahu ila tauhid wa kanu qabla dzalika yusammunaha as-sadiqul amin. Monggo. Rasulullah misalnya ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi berdusta. Iya. Padahal sebelumnya mereka memberi beliau julukan As-Siddiq Al-Amin. Orang yang benar dan orang yang bisa dipercaya. Jadi maksudnya begini, Mas. 0 tahun sampai usia 25, 26, 30, sampai 39, ini oleh publik masyarakat itu dianggap ini orang baik. Betul Pak ya? As-Sadiqul Amin, orang yang benar lagi dipercaya. Saya kalau ngaji di desa-desa saya sebutkan begini. Kira-kira omongannya orang jahiliyah waktu itu Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Sopo itu? Muhammad. Anaknya sopo? Dola. Bapaknya namanya apa? Bener kan? Jelasnya Pak. Anaknya Dola. Waduh, arek iku jujurnya luar biasa baik, enggak ono arek koyo ngene koyo dek itu, koyo dia itu. Betul Pak ya? Tapi begitu sudah usia 40 menerima wahyu, yang diberantas oleh Rasulullah pertama kali adalah kesyirikan, masih dianggap orang baik? Nah, di situ. Itu tadi. Dan itu kecil-kecilan banyak terjadi di masyarakat. Artinya begini, setelah ngaji begini dapat separuh ngerti dan sebagainya, akhirnya berubah di keluarganya, di komunitasnya. Lalu persepsinya masyarakat, ibu itu kok berubah setelah ikut ngaji di sana. Ini sudah ditinggalkan. Betul Pak ya? Lalu ibu tadi cerita sama saya, Ustaz, saya tidak boleh ngaji di sini. Loh, tidak boleh kenapa? Katanya khawatir katut. Saya bilang kalau katut di kebaikan, kebenaran pakai dalil tidak masalah Bu. Jangan pernah mendengar saya mengatakan Bu jangan ikut ngaji di sana supaya nggak katut, kan tidak pernah. Tidak fair begitu itu namanya. Kalau fair mestinya ngaji di mana saja silakan, tapi sikapnya ambil yang terbaik pakai dalil yang mana, nah itu mestinya. Betul Pak ya? Nah, itu di situ. Harus berjiwa besar. Pak Ustaz, Pak Kiai di sana ada ngaji saya boleh, tapi tidak boleh fanatik. Ikuti saja semuanya, mana yang masuk akal, mana yang pakai dalil, mana pakai hadis yang sahih, mana itu yang diikuti. Nah disitulah banyak pengalaman ibu-ibu dan bapak-bapak itu kemudian apa? Terjadi perubahan. Seperti Nabi Muhammad ketika menerima wahyu terjadi perubahan, masih dianggap orang baik? Enggak. Kok mulai koyok ini Muhammad? Nah di situ. Inilah yang dimaksudkan golongan yang selamat itu nomor 1 adalah jumlahnya tidak banyak, dan yang kedua banyak dimusuhi. Nah kira-kira panjenengan ini sudah dimusuhi apa belum? Belum. Kalau belum berarti belum termasuk golongan yang tapi jangan cari musuh. Jangan cari musuh.
Di situ. Jadi maksudnya diterangkan begini ini sudah siap gitu. Oh, nanti kalau saya di istiqomah di jalan yang benar tidak menutup kemungkinan. Yang sering kali ada tanya, bahkan bernada curhat, itu perbedaan antara suami dengan istri. Berapa yang masuk di HP saya? Istri saya itu Ustaz, berat sekali. Suami saya itu macam-macam. Saya bilang ya harus tetap diakui sebagai suami. Tetap didakwahi terus. Ya, tidak bermaksud surga itu seolah-olah milik kita sendiri, tapi paling tidak ada dalilnya, mudah-mudahan sekeluarga bisa masuk surga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.